Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara dengan Mbah Pungki dalam acara bincang ringan dengan KPH Bojonegoro. Mas Kanjeng, saya ingin minta tanggapan Mas Kanjeng. Banyak ujaran-ujaran yang bernada ketidaksukaan, menghina, provokasi dan sebagainya. Apakah itu karena kebebasan berpendapat, ya, demokrasi berbicara? Memang karakter bangsa kita itu seperti itu. Kalau tidak suka ya saya sakar boleh ngomong unak-unak gitu. Kalau saya ditanya tentang pendapat mengenai karakter bangsa kita dengan mengambil contoh, banyak yang suka menyampaikan ujaran, apakah ujaran itu disebut ujaran ketidaksukaan, kebencian atau semacam itu. Ya, saya akan kembalikan ke budaya. Kita itu dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa. Semua itu serba tersedia. Gitu. Waktu kecil saya ingat ya, ngambil mangga punya tetangga ya nggak apa-apa. Ada anak-anak tetangga ngambil sesuatu dari tempat kita juga nggak apa-apa. Karena saking berlimpahnya. Jadi sumber daya alam yang berlimpah untuk menopang kehidupan sehari-hari. Itu saya bayangkan aja sekarang hampir 300 juta, tahun 45 60 juta. Kira-kira sumber daya makanan, minuman itu berlimpah kan? Tentara yang sedang berjuang diberi makan oleh petani, ya enggak? Kita itu enggak ada dari satu sisi kebaikan. Kita itu lomo. Jadi bebas. Jadi ngambil punya tetangga pun juga ada apa-apa kan. Tapi di saat kemudian keadaan sumber daya yang ada itu semakin menipis. Bukan semakin menipis, itu kurang, masih tetap ada ya, banyak. Ini jumlah yang membutuhkan semakin banyak, keseimbangan itu mulai ketat gitu loh. Sehingga bersaing untuk mendapatkan sumber daya itu harus menggunakan ini, harus menggunakan ya harta, ya hati dan sebagainya. Sehingga mungkin kalau dulu yang gitu-gitu itu tidak menimbulkan gesekan. Sekarang bisa menimbulkan gesekan. Mungkin waktu itu sifat lomo, sifat memberi itu begitu tinggi ya. Sekarang ya bisa menjadi gesekan. Sehingga bahkan perkembangan ekonomi, demokrasi dan sebagainya itu yang kaya tambah kaya, yang pintar ya semakin berkuasa gitu loh. Nah yang enggak itu gimana? Lalu mangganya tumbuh, ininya tumbuh, diambil orang ya nggak apa-apa waktu itu. Tapi begitu sudah mulai ini, loh dia kaya. Kita nggak tahu dia itu usahanya apa. Jadi prasangka-prasangka itu mesti muncul. Prasangka itu mudah muncul, iri mudah timbul, gitu loh. Sehingga masing-masing berkaca kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita bisa membuktikan bahwa hak individu kita dilanggar, ya kita harus menegakkan harga diri, ya, bawa ke hukum. Ini kita nggak tahu bahwa hak saya itu dilanggar nggak. Ngata-ngatain orang itu saya melanggar haknya orang lain nggak, gitu loh. Harusnya kita berkaca ya. Iya, ada nggak hukumnya saya mengata-ngatain orang lain? Meskipun undang-undang IT sekarang juga sudah ada, namun juga belum berjalan dengan baik. Baik, gitu loh. Karena buktinya banyak orang-orang yang mengeluarkan kata-kata buruk juga tidak masalah. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita ini kembali lagi harus mulai memahami, tahu diri. Kedudukan kita itu sebagai apa, hak kita apa, kewajiban kita apa. Ya, kedudukan kita sebagai pemimpin, sebagai anak buah, sebagai teman, sebagai suami, sebagai istri kan punya hak dan punya kewajiban. Yang itu ada aturannya. Aturan itu ada yang tertulis, ada yang berubah budaya. Gitu loh. Ya, jadi artinya kalau berarti orang-orang yang suka mengumpat atau merendahkan orang itu karena memang satu dia tidak memahami tidak mau melihat ke dalamnya bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Kalau secara agama kalau tidak salah bahwa ada kan Allah berfirman jangan suka berprasangka. Prasangka itu sebagian adalah dosa. Kita sebagai manusia ciptaan yang maha kuasa itu memerintahkan apa, mengatur apa, kita ikuti. Kalau nggak tahu ya tanya yang lebih pintar. Betul. Artinya kalau kita menuduh ya harus kita buktikan benar. Ini benar apa tidak? Ada datanya, faktanya, buktinya apa tidak? Kalau di agama kita apa namanya? Itu kan fitnah ya. Tabayun. Oh ya, tabayun dulu kepada orang yang bersangkutan atau kepada siapa yang lebih tahu. Oke, untuk bincang-bincang kita mudah-mudahan manfaat. Demikian saudara.
Sampai ketemu lagi bincang santai, bincang ringan kita dengan KPH Brojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.